Karena orang yang tidak paham teknik pun dia punya tukang-tukang yang handal itu bisa jadi kontraktor loh. Halo Sobat Dr. Shield, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Pak Agus, atau biasa disebut Agus CWID di media sosial. Yuk tonton sampai habis keseruan obrolan kita dengan Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Agus Cahyono Widayatno ya, atau dikenal kalau di dalam dunia medsos itu Agus CWID. Saya penggiat media sosial tentang bangunan ya, bangunan rumah tinggal. Saya aktif di beberapa platform media sosial dan berbagi informasi seputar desain dan bangun rumah ya. Saya pertama kali mengenal dunia bangun rumah sendiri itu pada tahun 96 ya. Jadi itulah pertama kali saya mengenal bagaimana sebuah kontraktor itu dijalankan ya. Bagaimana tukang bekerja, bagaimana bangunan itu dibangun dia pada tahun 96. Itu pada saat saya bangun rumah sendiri. Kemudian dipercaya sama orang tua aja, itu saya mengenal bidang kontraktor ya. Dunia profesi kontraktor yang profesional itu saya mulai tahun 2011 ya. Tahun 2011 saya mulai. Kalau sebelumnya saya hanya sebagai drafter, desainer, konstruktor atau struktur engineer ya. Kalau lebih banyak ke situ dulu. Tapi resminya saya tahun 2011. Saya masuk ke dunia kontraktor, dunia bangun rumah. Awal mulanya pasti dengan teman ya. Kalau jadi kontraktor itu pasti kita butuh partner pertama kali ya. Kita tidak berani belajar sendiri ya, karena kita butuh partner. Kebetulan partner saya di bidangnya, karena saya desainer waktu itu, partner saya itu seorang teknik sipil ya, sipil engineer. Jadi kita bersama-sama kerjasama. Setiap proyek itu selalu ketemu hal yang sulit, Mbak. Jadi ada sesuatu yang belum ditemukan di pekerjaan sebelumnya, itu selalu seperti itu. Nah, karena kita sudah terbiasa, ini kayaknya nggak ada yang sulit ya, karena ketemu ini lagi. Tapi selalu ada poin yang sulit, yang belum ditemukan di proyek sebelumnya, itu selalu ketemu. Biasanya yang sulit adalah tukang saya itu tidak memiliki skill khusus di bidang itu. Nah, kita bisa menggunakan pihak ketiga, Mbak, biasanya seperti itu. Nanti kita pelajari gimana pihak ketiga itu bekerja. Jadi begitu proyek selanjutnya kita ketemu masalah yang sama, kita sudah mampu di situ, Mbak. Jadi yang kendalanya adalah kita edukasi tukang, Mbak ya. Jadi kita mungkin paham tapi tukang tidak ada pengalaman di situ. Itu yang sulit di situ. Kalau kesulitannya biasanya pada pengenalan pengenalan solusinya ya. Tukang tuh nggak terbiasa biasanya. Harus ya Mbak ya, minimal pengetahuan dasar konstruksi ya. Ini kalau bicara di rumah ya, minimal tahu. Tapi dalam aplikasinya setiap hari itu yang penting tuh gimana cara mengatur tukang sama mengatur bahan. Kenyataannya seperti itu, karena orang yang tidak paham teknik pun dia punya tukang-tukang yang handal itu bisa jadi kontraktor loh. Tapi dia pinter mengatur tukangnya seperti apa, bahannya seperti apa, seperti itu. Seorang kontraktor itu kan pada dasarnya adalah solving problem ya, harus bisa menyelesaikan masalah, Mbak ya. Jadi selalu ada masalah teknis yang memang memerlukan pengetahuan teknis. Jadi kontraktor kalau nggak tahu apa-apa ya, ketika ada masalah ya juga nggak akan ketemu, Mbak, solusinya. Jadi memang perlu, misalnya dengan ahli di waterproofing ya, seperti itu. Ketika ada masalah waterproofing, memang kita punya keterampilan di waterproofing itu seperti apa. Jadi ya memang harus ya, sebagai kontraktor itu harus diperlukan sebuah keterampilan teknis ya. Biasanya kan kontraktor ada yang spesialis. Kalau saya sifatnya general ya, kalau di desain dibangun rumah itu hampir semua, mulai dari atap, kemudian struktur, yang itu setiap kontraktor ada yang memang dia khusus
Misalnya di atap, dia atap saja yang dia dia fokus. Sebetulnya kan prinsipal itu kalau bangun rumah itu memang harus tahu semuanya ya. Cuman untuk menjalankannya saya butuh aplikator khusus bisa, tetapi basic skillnya harus general, yaitu ya memang harus seperti itu ya. Kalau arsitek ada prinsipal arsiteknya, kalau saya orang bangun rumah ya harus ada prinsipal namanya teknisnya ya. Kalau saya kan kebetulan teknik sipil ya, jadi ya harus tahu semuanya, walaupun tidak harus mengerjakan semuanya, harus tahu semuanya. Itu Dr. Seal mereknya. Itu prinsipnya pasti dia bisa meredam dan tidak berisik. Sejauh ini memang nggak ada alasan kalau saya tidak merekomendasikan